Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para mahasantri putra dan putri Mahat Al-Ilmu di Yogyakarta, semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan keimanan kepada kita sampai akhir hayat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita, serta memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Masih kita bersama dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada ayatul kursi. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, meskipun kedua-duanya adalah ulama yang mulia dan disebut dengan Syekhul Islam. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih, dan ayat dan sifat yang dengannya Allah mensifati dirinya di dalam ayat yang teragung di dalam kitabnya. Apa maksud kalimat ini? Kata ma di sini maksudnya adalah terkait dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu terkait dengan pensifatan Allah Ta'ala terhadap dirinya yang menggabungkan antara an-nafy wal itsbat, menggabungkan antara peniadaan dan penetapan, menggabungkan antara peniadaan dan penetapan. Jadi tema pembawaan ayat Al-Kursi di sini adalah contoh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan nafyu dan itsbat. Contoh-contoh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang menggabungkan nafi dan itsbat di dalam mensifati Allah Ta'ala. Di antara contoh tersebut adalah ayat Al-Kursi. Jadi contoh
metode mensifati Allah, yaitu menggabungkan antara nafi dan itsbat. Jadi ini tema kita pada sore hari ini. Contoh metode mensifati Allah. Menggabungkan antara nafi dan itsbat. Jadi contoh metode dalam mensifati Allah berupa menggabungkan antara nafi dan itsbat. Pada kesempatan yang telah lalu disebutkan oleh penulis, contohnya adalah surat Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas terdapat penggabungan antara nafi dan itsbat. Penggabungan antara nafi dan itsbat. Apakah yang dimaksud dengan nafi? Apakah yang disebut dengan nafi? Yang disebut dengan nafi adalah meniadakan seluruh sifat aib dan kurang dari Allah Ta'ala. Inilah nafi. Sedangkan itsbat apa? Itsbat adalah sebetulnya dalam bahasa Arabnya an-nafyu, tapi dilidahkan dengan bahasa Indonesia nafi. Itsbat adalah menetapkan seluruh sifat sempurna yang layak bagi Allah Ta'ala. Inilah maksud metode dalam mensifati Allah di dalam Al-Quran, yaitu menggabungkan antara meniadakan sifat aib dan kurang dari Allah dan menetapkan sifat sempurna yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan itu contohnya adalah di dalam surat Al-Ikhlas yang sudah berlalu penjelasannya pada pertemuan yang telah lalu. Dan yang kedua di dalam ayat Al-Kursi yang akan kita pelajari ini insyaallah ta'ala. Baik. Di dalam matan tadi penulis mengatakan fi a'zami ayatin fi kitabihi. Fi a'zami ayatin fi kitabihi. Dalam ayat yang teragung dalam kitabnya. Ya.
ayat Al-Kursi dikatakan sebagai ayat yang teragung. Ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Ya, ayat yang teragung dalam Al-Quran. Mari kita perhatikan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah sebab penamaan kata Al-Kursi. Sebab penamaan kata Al-Kursi. Ya. Alasan. Nama Al-Kursi. Jawabannya adalah karena dalam ayat ini disebutkan kata kursi. Ya. Disebutkan kata yaitu kursi. Lalu apakah kursi itu? Insya Allah akan kita dapatkan saat kita mempelajari tafsirnya. Setelah ini insya Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, mana dalil yang menyebutkan ayat ini adalah ayat yang teragung. Dalil status ayat teragung. Mana itu? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim yang di dalamnya terdapat yaitu persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan hadis atau yang disebut dengan takrir, persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap jawaban Ubay. Bin Ka'ab
radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya sebagaimana nanti akan kita pelajari dalam kitab ini insya Allah. Kemudian berikutnya, alasan dikatakan teragung. Kalau tadi terkait dengan dalil, status ayat teragung. Nah, kali ini adalah alasan berstatus teragung. Jawabannya adalah karena mencakup penetapan nama dan sifat Allah Allah Ta'ala dan mencakup penafian aib dan kekurangan dari Allah Ta'ala yang tidak terkandung oleh ayat selainnya. Jadi mencakup isbat dan nafi yang tak terkandung dalam ayat lainnya. Artinya gabungan penetapan dan peniadaan yang demikian banyaknya sifat-sifat Allah disebutkan dalam ayat ini, yang itu tidak terkandung kumpulan isbat dan nafi seperti dalam ayat Al-Kursi. Al-Kursi ini tidak terkandung dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Karena dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita tentang siapa dirinya dengan menyebutkan beberapa nama dan sifat-sifatnya yang itu tidak terkandung di dalam ayat-ayat yang lainnya, hanya dalam satu ayat. Jadi ini mukaddimah dari tema kita pada sore hari ini. Bahwa tema kita adalah tentang salah satu contoh metode menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam mensifati Allah Ta'ala. Salah satu contoh metode menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam mensifati Allah Ta'ala. Nafi itu menyatakan seluruh sifat aib dan kurang dari Allah Ta'ala, sedangkan itsbat adalah menetapkan seluruh sifat sempurna yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan contohnya adalah surat Al-Ikhlas yang sudah kita pelajari, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah ayat Al-Kursi yang sedang kita pelajari, biiznillah. Sedangkan ayat Al-Kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi. Alasannya disebut sebagai ayat teragung karena terdapat itsbat dan nafi yang tak terkandung dalam ayat yang lainnya. Adapun dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, sedangkan alasan penamaan Al-Kursi karena dalam ayat ini disebutkan kata kursi. Kita beralih kepada matan. Haitsu yaqul, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sedangkan ini adalah tafsiran dari penulis. Ini adalah tafsiran dari penulis rahimallahu ta'ala. La yukrithuhu wa la yuthqiluhu. Walihada kana man qara hadhihi al-ayah fi lailatin lam yazal alaihi min Allahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan wa la yaqrubuhu syaitanun hatta yusbiha. Demikian kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini wala yaqrabuhu ini fathah syaitanun hatta yusbih. Baik, kita pelajari penjelasan dari Syekh di sini. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dami ayatin fi kitabih. Dan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam ayat teragung dalam kitabnya. Maknanya adalah wa dakhala fil jumlah as-sabiqah, dan termasuk dalam kalimat yang telah lalu, yaitu penggabungan antara nafi dan itsbat dalam sifati Allah Ta'ala. Contohnya adalah ma wasafallahu bi nafsuhu al-karimah fi a'zami ayatin. Itu apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, sifat yang disebutkan oleh sifat yang dengan itu Allah Ta'ala sifati dirinya yang mulia di dalam ayat yang teragung. Wal ayah fil lughah, adapun ayat secara bahasa adalah al-alamah. Saya ulangi, al-alamah. Al-alamah. Lamnya tanpa tasydid, karena kalau dengan tasydid nanti lain maknanya. Yaitu tanda. Wal muradu biha huna. Dan maksudnya di sini adalah ta'ifah min kalimatil Qur'an, yaitu sekelompok dari kata-kata dalam Al-Qur'an mutamayyizah an ghairiha bi fasilatin, yang terbedakan dengan selainnya dengan pemisah. Wa tusamma hadhil ayah allati awradaha huna, dan nama dan ayat ini yang dibawakan oleh penulis di sini dinamai dengan ayatul kursi, ayat al-kursi. Dzikril kursi fiha, alasannya adalah karena disebutkan kata kursi di dalam ayat ini. Wad dalilu ala annaha a'zam ayatin fil Qur'an, dan dalil bahwa yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang teragung dalam Al-Qur'an, ma thabata fil hadits sahih, yaitu sebuah dalil yang terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya Ubay bin Ka'ab. Jadi menguji Ubay bin Ka'ab tentang sebuah soal, sebuah pertanyaan, ayat apa di dalam kitabullah yang teragung? Lalu Ubay radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddadaha miraran. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang berkali-kali agar supaya Ubay ini mencoba untuk menjawab. Ini menunjukkan bahwa kalau latihan, pertanyaan itu untuk latihan, guru melatih muridnya, ini nasab, rofa, apa majrur misalnya. Nah, maka walaupun muridnya tadi kurang menguasainya, tetapi gurunya hendak mengetahui seberapa pemahaman terhadap pelajaran yang telah diajarkan. Apakah pemahamannya salah sehingga perlu diluruskan, ataukah benar sehingga perlu dikuatkan keyakinan pada diri muridnya tadi. Artinya selama itu soal adalah soal latihan dan ada pembimbingnya yang mampu untuk meluruskan kesalahan, maka tidak mengapa murid itu mencoba untuk menjawab pertanyaan sebatas kemampuannya. Nantikan kalau salah diluruskan. Tsumma qala Ubay, kemudian Ubay Ubay menjawab ayatul kursi, ayat al-kursi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang sangat menggembirakan Ubay radhiyallahu anhu, yaitu liyahnika al-ilmu abal mundir. Liyah ini fathah, ini kasrah, liyah haknya sukun, nunnya kasrah. Saya ganti dulu biar li yah ni ka al ilmu, liyah nikal ilmu abal mundir. Dari apa ini? Yaitu dari hana'a, yah ni'u, aslinya adalah liyah ni'aka, aslinya begini. Jadi aslinya ada ini. Aslinya ada ini. Ada hamzah. Liyah ni'aka, liyah ni'aka.
kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi begini. Liyah nikah. Mengapa dihilangkan? Takhfifan, supaya memudahkan pengucapan. Iya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Lalu apa maksud hana ayah ni'u? Al-hana maksudnya adalah senang, bahagia, gembira. Sehingga liyahnikal ilmu maksudnya adalah engkau wahai Abal Mundir, yaitu wahai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Saya ulangi, engkau wahai Ubay bin Ka'ab benar-benar bahagia, gembira, senang dengan ilmu dengan ilmu syar'i yang Allah anugerahkan kepadamu. Itu maksudnya. Wahai Abul Mundir, engkau benar-benar bahagia dengan ilmu syar'i yang Allah anugerahkan kepadamu. Iya. Baik, screen-nya masih belum berubah ya. Kami tampilkan terlebih dahulu. Insya Allah ini sudah berubah. Nampak tulisan ini? Tulisan-tulisan tangan saya ini? Alhamdulillah nampak, Ustaz. Baik. Jadi saya ulangi, liyahnikal ilmu Abal Mundir ini adalah dari kata hana'a, yahni'u, mestinya adalah liyahni'aka, namun hamzahnya dihilangi dalam rangka memudahkan pengucapan, liyahnika al-ilmu Abal Mundir. Demikian kurang lebihnya pembacaan maupun makna dari kalimat ini. Wasababu kauniha a'zam ayatin, apa alasan ayat ini dikatakan ayat yang teragung?
karena di dalamnya terdapat penetapan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, serta pensucian Allah dari segala hal yang tidak layak baginya berupa aib dan sifat kurang sempurna. Ya, silakan di screenshot jika terutama yang di YouTube ataupun juga di Zoom. Baik, kita teruskan. Mau saya hapus ini. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Maka firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ulangi. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ma siwahu, sesembahan selain Allah, fa ibadatuhu min abtalil batil. Maka peribadatan kepadanya adalah kebatilan yang paling, termasuk kebatilan yang paling batil. Itu konsekuensi kita katakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illahu, sebagaimana dalam ayat ini, bahwa selain Allah adalah sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, tidak boleh disembah, dan penyembahan kepadanya adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil. Al-Hayyu, lalu apakah makna Al-Hayyu? Ad-Daim al-Baqi alladzi lahu kamal al-hayah, yaitu yang terus-menerus hidup, kekal, yang memiliki kesempurnaan kehidupan. Walladzi la sabila lil fana alaih, dan tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk binasa atau mati. Sedangkan Al-Qayyum maksudnya adalah Al-Qaim binafsi al-muqimu li ghairihi, yaitu yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Al-muqim li ghairihi, di sisi yang lain Al-Qayyum juga mengandung makna bahwa Allah menegakkan urusan selain Allah, yaitu makhluk. Allah memelihara makhluk untuk bisa hidup, untuk bisa baik urusannya, maka semuanya Allah lah yang memelihara, Allah lah yang mengurusnya, Allah lah yang menegakkannya. Tetapi Allah al-Qaim nafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Fa huwa ghaniyun an khalqi, maka Allah Ta'ala maha kaya, maha tidak membutuhkan kepada makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaih, sementara seluruh makhluknya membutuhkan kepadanya. Itulah makna Al-Qayyum. Adapun Allah menciptakan malaikat,
Itu bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Dan bukan berarti malaikat membantu Allah yang dimaknai kalau seandainya tidak dibantu oleh malaikat, urusan yang malaikat kerjakan itu tidak selesai. Tidak demikian. Hakikatnya malaikat bukan membantu Allah. Tetapi hakikatnya Allah ciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah ciptakan makhluk yang dinamai dengan malaikat yang demikian kuatnya fisiknya, demikian mampunya melakukan tugas-tugas yang berat. Kehebatan malaikat menunjukkan kemahabesaran penciptanya, kemahakuasaan penciptanya. Yang sebetulnya tanpa malaikat, tanpa diciptakan malaikat, tanpa Allah menciptakan malaikat, Allah maha mampu mengurus seluruh alam semesta ini. Bahkan malaikat untuk bisa hidup saja harus diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah untuk bisa tetap hidup, membutuhkan penjagaan dari Allah. Bahkan malaikat untuk bisa mengerjakan tugas dari Allah, butuh anugerah kemampuan dari Allah. Allah yang menganugerahkan kemampuan kepada malaikat tersebut. Jadi tepatnya malaikat itu ditugasi. Hanya pelaksana tugas. Bukan membantu Allah Ta'ala. Dalam arti jika tidak ada malaikat, Allah tidak mampu melaksanakan pengaturan alam semesta ini. Tidaklah Allah membutuhkan siapapun, termasuk Allah tidak membutuhkan malaikat, dan Allah maha mampu mengurus seluruh makhluknya sendirian tanpa satupun yang ditugasi oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas. Itulah makna al-qayyum. Waqad warada anna al-hayyu al-qayyum huwal ismul a'zam. Dan di sini disebutkan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama Allah yang teragung. Alladzi idza du'iya Allahu bihi ajaba. Yang jika Allah dimintai dengan disebut namanya tersebut, maka Allah niscaya akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan jika Allah diminta dengan disebut namanya yang khususnya tersebut, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, maka a'ta, niscaya Allah akan memberi. Lidalalatil hayyu ala sifatid dzatiyah. Karena al-hayyu menunjukkan kepada sifat dzatiyah. Wa dalalatil qayyum, dan nama Allah al-qayyum itu ala sifat al-fi'liyah, menunjukkan sifat-sifat fi'liyah. Al-hayyu adalah nama Allah, dan al-qayyum juga nama Allah. Sedangkan al-hayyul qayyum adalah gabungan antara al-hayyu al-qayyum adalah nama Allah yang teragung. Yang kalau seseorang berdoa dengan menyebut al-hayyu al-qayyum, niscaya isi permintaan doanya akan dikabulkan dan akan diberi anugerah, diberi apa yang diminta oleh makhluknya tersebut akan diberi oleh Allah Ta'ala.
Mengapa? Karena al-hayyu, ini kata mengapa di sini maksudnya, mengapa al-hayyul qayyum itu termasuk itu adalah nama Allah yang teragung. Jawabannya karena al-hayyu itu menunjukkan seluruh sifat-sifat Allah adzatiyah, sedangkan al-qayyum itu menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat Allah al-fi'liyah. Sehingga kesimpulannya, sifat sifat-sifat Allah semuanya, baik itu dzatiyah maupun fi'liyah, tarji'u ila hadainil ismain al-karimain al-azimain. Kembali kepada dua nama Allah yang mulia, yang agung ini. Likamali qayyumiyatihi, karena kesempurnaan qayyumiyah Allah. Kemahamandirian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah faedah yang menarik yang perlu kita pelajari, yaitu apakah nama Allah yang teragung? Apakah nama Allah yang teragung? Ini. Jawabannya adalah ulama berselisih pendapat tentangnya. Ulama berselisih pendapat, apakah nama Allah yang teragung? Bahkan Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa ada 40 pendapat ulama tentang penentuan nama Allah yang teragung. Bahkan Imam As-Suyuti ini memiliki tulisan khusus tentang masalah ini. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa pendapat ulama yang paling masyhur
Dan ini pendapat yang terkuat insyaallah ta'ala. Adalah apa? Karena memang paling dekat dengan dalil adalah Allah. Inilah nama Allah yang teragung. Oleh karena itu, pantas jika nama Allah ini memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri yang tidak ada pada nama-nama yang lainnya. Yang tidak ada pada nama-nama Allah yang lainnya. Misal, firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Misalnya, firman Allah Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Di sini disebutkan nama Allah, Allah. Bukan walil rahmani, bukan walil hayyun, walil hayyi al-qayyumi, bukan. Bukan nama-nama Allah yang lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Ketika menyatakan bahwa seluruh nama-nama yang husna adalah hanya milik Allah. Berarti nama-nama yang husna seluruhnya termasuk nama Al-Hayyu Al-Qayyum adalah milik Allah. Bukan walil hayyi al-qayyumi al-asmaul husna. Bukan seluruh nama-nama yang husna milik Al-Hayyu Al-Qayyum. Bukan nama Al-Hayyu dan nama Al-Qayyum yang disebutkan di sini. Dan kekhususan-kekhususan yang lainnya diantaranya, kalau kita berdoa, maka kalau yang kita sebut nama Allah, maka alif lam itu tetap ada pada kata-kata ya Allah. Alif lam tetap ada. Ini, alif lam tetap ada. Tetapi kalau kita sebut ya Rahman, misalnya, maka alif lam tidak ada. Ya Hayyu, alif lam tidak ada. Bukan yal Hayyu. Ya Qayyumu, alif lam tidak ada. Bukan yal Qayyum. Dan seterusnya dari nama-nama Allah yang lainnya. Adapun ya Allah, maka alif lam tetap ada. Ya Allahu. Lain halnya dengan ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya. Silakan catatan ini di catat terlebih dahulu atau screenshot.
Adapun sebagian ulama yang menyatakan Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama Allah yang teragung. Ini alasannya adalah karena Al-Hayyu menunjukkan seluruh sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala, sedangkan Al-Qayyum menunjukkan seluruh sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Maka dengan demikian seluruh sifat-sifat Allah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, kembali kepada dua nama Allah yang mulia dan yang teragung. Menurut yang menyatakan bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama Allah yang teragung. Ya, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Kita tutup pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.